Menjua-jua pemirsa Sirlo TV. Berita kali ini adalah berita mengenai kampung tradisional Karo di wilayah Kota Medan. Di Deli Hulu ada 4 kerajaan Karo atau yang biasa disebut dengan Urung. Yang salah satunya adalah Urung 10 Dua Kuta. Lauci adalah ibu negeri Urung ini. Tulisan ini mengisahkan perjalanan pemimpin redaksi Sora Sirlo, Ita Apulina Tarigan, mengunjungi Lauci pertama kalinya pada tahun 2005 dan berbincang-bincang dengan keluarga keturunan Sibayal Lauci. Lauci Sungai Siput, kampung tradisional Karo di Ketiak, Medan Metropolitan, oleh Ita Apulina Tarigan. Pada mulanya, Medan adalah sebuah kampung kecil yang konon didirikan oleh Guru Patimpu Sembiring Pelawi. Dalam laporan perjalanan John Anderson ke Sumatera Timur di tahun 1823, dia menggambarkan Medan sebagai sebuah kampung yang berada di luar wilayah Delhi. Saat itu, Delhi hanyalah sebuah wilayah kecil di sekitar Labuhan Delhi. Pada tahun 1862, pedagang tembakau Belanda Jacobus Nieuwenhuy mulai mengembangkan perkebunan tembakau di Labuhan Delhi, yang kemudian berkembang ke wilayah-wilayah lain di luar Delhi kecil itu. Perkembangan ini terutama sekali oleh bergabungnya beberapa perusahaan internasional lainnya dari Eropa dan Amerika untuk mengembangkan perkebunan tembakau di Delhi. Delhi Maskapai mewakili perkebunan-perkebunan asing itu untuk bernegosiasi dengan raja-raja setempat, khususnya dalam sewa-menyewa tanah untuk perkebunan. Delhi Maskapai menganggap Sultan Delhi sebagai pemimpin pribumi tertinggi di wilayah itu atas pengakuan Sultan Delhi sendiri. Nantinya, pemerintah kolonial mendefinisikan Delhi sebagai suatu wilayah kesultanan yang meliputi 4 wilayah kejuruan Melayu, Denai, Percut, Delhi, dan 10 Dua Kuta Hamparan Perak, dan 4 wilayah Urung Karo, Sanembah, Sukapiring, 10 Dua Kuta Lauci, dan Sabernaman. Tentu saja Delhi Maskapai terperanjat ketika orang-orang Karo mengamuk, membakar bangsal-bangsal tembakau sebagai bentuk protes karena hanya Sultan Delhi yang menerima sewa tanah. Sedangkan mereka menganggap Sultan Delhi tak punya urusan apa-apa di tanah-tanah orang Karo itu. Perlawanan orang Karo terhadap perkebunan asing ini dipimpin oleh Dato Sunggal Bermaga Surbakti dari Urung Sabernaman Sunggal. Sunggal sebagai kampung Karo di wilayah Kota Madya Medan sekarang ini telah cukup banyak diketahui oleh orang-orang Karo, terutama oleh tulisan T. Lukman Sinar Esa di majalah Prisma beberapa tahun silam serta tulisan-tulisannya yang lain tentang perjuangan Datuk Sunggal melawan penjajah. Lain halnya dengan Lauci yang menjadi ibu kota Urung 10 Dua Kuta Lauci. Tak begitu banyak dikenal. Ke arah laut, Urung 12 Kuta Lauci berbatasan dengan 12 kuta hamparan perak. Di Sungai Sikambing ke arah gunung, dia berbatasan dengan 12 kuta Kabanjahe di Laut Petani, dekat penatapan Perbidaga Jong Daulu, Jalan Medan Brastagi, yang nantinya menjadi perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Karo. Latar belakang sejarah itu membawa kami tertarik menjenguk sebentar keadaan Lauci sekarang ini. Jalan ke Lauci. Hujan semalaman bersambung hingga pagi. Tidak begitu deras, tapi butirannya cukup besar. Dijamin tak sampai 3 menit bakal basah kuyup. Setelah menunggu 30 menit dari jam 9 pagi, hujan agak reda. Aku pun berangkat menuju Lauci, yang katanya pernah menjadi ibu kota Urung 10 Dua Kuta. Angkot yang kutumpangi kuminta berhenti di sebuah papan nama bertuliskan GBKP Lauci. Sehari sebelumnya, aku bertanya pada beberapa supir angkot untuk memastikan lokasi Kuta Lauci. Jalan berbatu-batu kususuri dengan beragam rumah gedong di kiri kanan jalan. Sedikit pun tidak kutemui tanda-tanda bahwa itu Lauci. Ini adalah sebuah kuta. Penasaran, aku bertanya kepada seorang bapak tua. Apakah Kuta Lauci masih jauh? Tanyaku. Kujakin atendu,
Iseken dara mendu, responnya. Kuta lauci silit ije geritan si bayak lauci, kataku. Salah kamenakku, enda lau si cimbaru. Arah enda pe banci tuhu. Tapi, melu-elu ndalana, ia kari tendu. Madin kamku simpang gardu. Melalaja beca, katanya menerangkan. Rekaikin atendu kuja, tanyanya lagi. Nungkun-nungkun saja ngepa, ugange turin-turinna kuta lauci enda ateku, jelasku. Akhirnya kami menumpangi angkot yang sama. Aku turun terlebih dahulu. Sebelum berpisah dia sempat berpesan. Daramindu kari ija gelarna Bapak Seriana Purba. Ia tahna kerina karena lauci enda, katanya. Bujur pak, kataku sambil berlalu. Menumpang